berjumpa kembali dalam Sabda Bagi Keluarga. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas karya penyertaan serta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua, sehingga firman yang kami dengar menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang saat ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26 yang berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air dan akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan-penyembahan besar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita haus, maka kita membutuhkan air. Air yang kita butuhkan karena kita merasa bahwa ketika kita minum air, maka rasa haus itu akan hilang. Ketika kita minum air, maka kita disegarkan kembali oleh karena air yang kita minum itu.
Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita belajar dari seorang perempuan Samaria di mana dia mendapatkan air kehidupan. Air yang berasal daripada Tuhan. Air yang bagaimanakah yang didapatkan oleh perempuan ini? Saudara-saudaraku, kita tahu bersama bahwa seorang perempuan ataupun orang Samaria, dia tidak boleh bercakap-cakap dengan orang-orang lain di luar orang Samaria ini. Namun kita melihat pada saat Yesus berjumpa dengan seorang perempuan ini di sebuah sumur, terjadilah satu dialog antara Yesus dan perempuan ini. Di mana pada waktu itu Yesus meminta air kepada seorang perempuan ini. Dan perempuan ini berkata kepada Yesus, "Dengan apakah engkau akan mengambil air, sementara engkau tidak mempunyai timba?" Saudara-saudaraku, ketika Yesus meminta air kepada seorang perempuan ini, Yesus tahu sebenarnya siapa perempuan ini. Dan mengapa Bapak Ibu saudara-saudaraku di siang hari perempuan itu datang ke sumur itu untuk menimba air? Bukankah kalau kita mau melihat bahwa orang mau mengambil air, apakah itu di sebuah sumur, apakah itu di sebuah tempat yang boleh dikatakan banyak sekali air, maka tentu saja orang akan mengambil pada waktu pagi hari. Karena pada waktu pagi hari itu air ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Apakah dia akan datang untuk mencuci pakaian, apakah dia gunakan untuk memasak, apakah dia gunakan untuk membersihkan alat-alat dapur dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa ternyata perempuan ini datang justru ketika tempat ataupun sumur itu boleh dikata tidak ada orang. Bahkan pada waktu itu hanya ada si perempuan ini. Dan ketika Yesus datang, kemudian terjadilah satu dialog, yaitu Yesus meminta air. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika dikatakan bahwa Tuhan tahu sebenarnya siapa perempuan ini, tetapi tidak serta-merta Yesus mau berkata bahwa engkau adalah seorang yang begini, engkau adalah seorang yang tidak baik. Tetapi justru di sini Yesus mengajak perempuan ini agar supaya dia mengaku secara spontan, mengaku di hadapan Tuhan akan status, akan kedudukannya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepadanya, "Pergi dan panggillah suamimu." Saudara-saudaraku, mengapa sampai Yesus menyampaikan hal ini kepada perempuan Samaria ini? Karena di sini Yesus memiliki satu maksud, agar supaya si perempuan Samaria ini mau menyadari apa yang selama ini dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Bahwa selama ini dia sampai dikatakan mempunyai 5 suami, itu merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, teguran ataupun sapaan ataupun yang dikatakan ajaran daripada Tuhan seringkali dia lakukan dengan memberikan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang lain. Sama halnya yang dialami oleh perempuan ini. Ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, akan ucapan yang diberikan oleh Yesus bagi diri dia, maka dia mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita membaca seterusnya dikatakan bahwa dia sangat membutuhkan air kehidupan itu yang bisa merubah hidupnya yang tadinya tidak baik, yang tadinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi seorang perempuan yang baik, yang mau hidup kudus dan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita mau melihat bahwa air hidup itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dan air kehidupan yang diterima oleh perempuan ini, itulah pengakuan daripada Tuhan. Air kehidupan yang didapatkan oleh perempuan ini, itulah yang akan merubah kehidupannya
menjadi seorang perempuan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan berkata di dalam bacaan yaitu ayat yang ke-14 berkata begini, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal." Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika seorang perempuan ini mendapatkan air kehidupan, air yang tidak akan pernah membuat dia merasa haus kembali, itu pertanda bahwa dia diliputi dengan sukacita karena kuasa Tuhan menyertai kehidupannya. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya lewat air kehidupan. Air yang dimaksud bukan seperti air yang biasanya kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan seperti air yang sering kali kita minum, bukan air yang kalau kita buka keran kemudian air itu kelihatan, bukan demikian. Tetapi air kehidupan adalah air yang akan selalu merubah kehidupan manusia. Dan itu yang didapatkan oleh seorang perempuan. Perempuan ini tidak akan lagi membutuhkan air yang lain, karena dia sudah mendapatkan air yang istimewa berasal daripada Tuhan. Perempuan itu di dalam hidupnya tidak akan merasa gersang lagi, karena dia sudah mendapatkan air kehidupan yang berasal daripada Tuhan, yang bisa merubah kehidupannya menjadi sosok yang lebih baik lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita kembali melihat bagaimana dia berkata bahwa dia sangat membutuhkan, Tuhan berikan aku air itu. Tetapi di sini Tuhan mau merubah kehidupan perempuan ini bukan hanya bagi diri dia sendiri, tapi bagi seisi keluarganya. Itulah sebabnya dia berkata, pergilah dan panggillah suamimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tahu bahwa kebutuhan yang saat itu dibutuhkan oleh perempuan Samaria ini, yaitu kebutuhan pengakuan dari orang lain akan status dia. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu pada saat itu adalah air kehidupan yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah kering di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa barang siapa minum air kehidupan ini, dia tidak akan pernah haus lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman ataupun belajar dari Alkitab mengenai seorang Samaria, perempuan Samaria ini, maka di sini kita bisa mengambil satu hal yang sangat penting, yang sangat bermakna dalam kehidupan kita untuk kita renungkan di sepanjang kehidupan kita, yaitu Tuhan tidak pernah memandang status seseorang. Ketika dia mau memakai seseorang itu, maka dia akan pakai sesuai dengan talenta dari orang itu. Ketika Tuhan memilih orang itu untuk menjadi saluran berkat-Nya, Tuhan selalu melengkapi orang itu dengan kuasa Roh Kudus. Ketika Tuhan mau memakai orang lain untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan orang lain, maka Tuhan selalu memberikan air kehidupan di dalam hidupnya. Sehingga apa Bapak Ibu saudara-saudaraku? Kehidupannya akan selalu memancarkan cahaya kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Sehingga pelayanannya dapat berhasil, apa yang dikerjakan dapat selalu sukses karena ada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Masing-masing kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi kita harus selalu ingat, ada satu kebutuhan yang harus tetap ada di dalam hidup kita. Itu
kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan yang akan selalu memancarkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Buka pintu hati kehidupan kita, agar air hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang akan terus ada, mengalir, dan akan selalu membawa pembaharuan dalam hidup kita. Kita lihat saja Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tumbuhan yang tidak pernah kita siram, maka tumbuhan itu akan mati. Kita pun demikian, kalau manusia tidak pernah minum, maka pada waktunya manusia juga akan mati. Karena dia tidak mendapatkan sumber energi, yaitu air. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang memberikan air kehidupan itu dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya ketika terjadi dialog dengan perempuan itu dan dia ataupun Tuhan berkata kepada perempuan itu dalam ayat yang ke-26, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Akulah dia, dalam arti Tuhan mau menunjukkan dalam kehidupan perempuan itu bahwa akulah air hidup itu. Dan kita semua umat yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib sudah mengetahui bahwa air hidup itu ada di dalam hidup kita dan dia berikan dengan cuma-cuma. Kita tidak akan lagi menimba air itu di sebuah sumur yang dikatakan dalam, tapi justru dikatakan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap andalkan air hidup itu. Karena dengan demikian, maka kehidupan kita akan terus mengalir. Kehidupan kita akan selalu memancarkan cahaya kasih Tuhan. Kehidupan kita bisa membawa perubahan, baik bagi diri kita maupun dalam kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah air kehidupan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kembali mengajarkan di dalam kehidupan kami bahwa kebutuhan kami yang utama adalah air kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Karena ketika kami minum air kehidupan itu, kami tidak akan pernah merasa haus lagi, tapi justru air yang kita minum itu bisa menjadi mata air di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kembali menguatkan kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kembali mengajarkan dalam hidup kami bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena tanpa Tuhan, kami tidak akan pernah berada ataupun kami tidak akan pernah memancarkan cahaya kasih. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami GPB Martin Luther. Engkau sertai seluruh anggota kami, jemaat kami yang saat ini sedang berada di rumah-rumah mengikuti ibadah. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Tuhan juga yang tahu apa yang terbaik yang akan Tuhan beri dan lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga yang akan mampu memberikan air kehidupan dalam hidup mereka, sehingga seluruh anggota jemaat kami tetap berada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati setiap majelis jemaat yang ada. Ketua majelis jemaat kami, Bapak Pendeta Rudi Rehena beserta dengan keluarga. Para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan tolong kami semua. Di dalam kami memberi diri untuk melayani Tuhan. Banyak tantangan yang kami peroleh, yang kami temui
Namun kami tetap percaya Tuhan, dengan penyertaan dan anugerah Tuhan, maka kami sanggup bahkan bisa untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit, baik yang terbaring di rumah-rumah mereka maupun yang terbaring di rumah-rumah sakit. Tuhan jaga mereka, Tuhan jamah mereka, kuatkan mereka Tuhan, dan biarkanlah di dalam kehidupan mereka sekalipun mereka sedang sakit, mereka akan selalu bersyukur karena mereka masih menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami, pemimpin kami, presiden, sampai kepada para pemimpin di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan yang sudah memilih mereka, Tuhan yang akan memberikan hikmat serta kekuatan bagi mereka di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, di dalam usaha pemimpin bangsa dan negara kami untuk COVID-19. Tuhan, virus ini sangat membuat kehidupan kami tersiksa. Mungkin kami sudah mulai merasa bosan dengan apa yang kami jalani setiap hari. Namun kami tetap percaya Tuhan ada maksud dan rencana-Mu yang terbaik di balik apa yang saat ini bangsa dan negara kami sedang alami. Kuatkan pemimpin kami, biarkanlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap percaya bahwa segala tugas pekerjaan yang akan mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap orang-orang sakit karena COVID-19 ini, baik yang terbaring di rumah mereka maupun yang ada di penampungan-penampungan, bahkan yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan, jaga para juru medis, dokter yang ada di dalam mereka memberi diri untuk melayani setiap pasien yang ada. Tuhan, campur tangan-Mu, sangat mereka butuhkan. Air kehidupan akan Tuhan beri di dalam kehidupan mereka, bahkan setiap orang yang sakit. Dan kami tetap percaya kesembuhan yang besar, kesembuhan yang ilahi berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.